Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Colet Iman yang terkasih, salam jumpa saya selalu untuk kita semua. Pada Colet Iman kali ini saya mengajak melangkah keluar bersama pewartaan Yesus di Nazaret. Dalam Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 17 dikatakan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudariku, sahabat iman Katolik sejati, Anda mencari berbagai jalan untuk bertemu dengan Yesus. Anda berusaha untuk menemui Dia tidak hanya dalam mimpi Anda, tetapi juga dalam tubuh Anda. Anda mencari kehangatan afeksinya, dan Anda tahu bahwa kehangatan ini mengikut sertakan tubuhnya, dan tubuh Anda juga. Ia menjadi daging untuk Anda dan saya, sehingga Anda dan saya, kita semua dapat menjumpainya dalam daging dan memperoleh kasihnya dalam. Akan tetapi dalam diri kita ada sesuatu yang menghalangi perjumpaan ini. Masih ada banyak rasa malu dan rasa bersalah yang melekat dalam tubuh kita, yang menghalangi kehadiran Yesus. Kita tidak benar-benar merasa aman dalam tubuh kita. Kita merendahkannya seolah-olah tubuh kita bukanlah tempat yang cukup baik, indah atau murni untuk menjumpai Yesus. Kalau kita melihat hidup kita dengan cermat, kita akan melihat betapa hidup kita itu dipenuhi dengan rasa takut. Khususnya takut akan orang-orang yang berkuasa, orang tua kita, guru kita, pendamping rohani kita, bahkan sahabat kita. Kita tidak pernah merasa sederajat dengan mereka, dan selalu menganggap diri kita rendah di hadapan mereka. Kita seakan-akan merasa perlu minta izin kepada mereka untuk menjadi diri kita sendiri. Pandanglah Yesus. Ia sepenuhnya merdeka di hadapan para penguasa zamannya. Ia mengatakan kepada para pengikutnya agar tidak mengikuti tingkah laku para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Yesus datang ke tengah-tengah kita sebagai pribadi yang sederajat, sebagai saudara. Ia merobohkan bentuk piramida hubungan antara Allah dan manusia dan hubungan antar sesama, serta menawarkan suatu model baru, yaitu bentuk lingkaran. Di dalamnya Allah hidup dalam solidaritas yang utuh dengan manusia. Dan hubungan antar sesama serta menawarkan suatu model baru, bentuk lingkaran. Demikian juga hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Saudara-saudariku, sahabat Colet Iman yang terkasih, kita tidak akan mampu menjumpai Yesus yang dalam tubuh kita selama tubuh kita penuh dengan keraguan dan ketakutan. Yesus datang
untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu itu dan menciptakan suatu ruangan dalam diri kita. Di mana kita dapat berada bersama Dia. Ia ingin agar kita menghayati kemerdekaan anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa sabda adalah nasihat untuk melangkah dan mengubah hidup kita. Namun kekuatan sabda bukan terletak pada penerapannya dalam hidup kita sesudah kita mendengarkannya, melainkan dalam daya pembaruannya yang melaksanakan karya ilahi ketika kita mendengarkannya. Injil memuat amat banyak contoh yang mengisahkan kehadiran Allah dalam sabda. Secara pribadi, saya tersentuh oleh kisah Yesus dalam sinagoga di Nazaret. Di situ ia membaca kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sesudah membaca kata-kata ini, Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tiba-tiba menjadi jelas bahwa orang-orang yang menderita, para tawanan, orang-orang buta, dan tertindas bukanlah orang-orang yang berada di luar sinagoga yang pada suatu hari entah kapan akan dibebaskan. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkannya. Dalam tindakan mendengarkan itulah Allah hadir dan menyembuhkannya. Sabda Allah bukanlah nasihat yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, kapan-kapan. Sabda itu adalah sabda yang menyembuhkan kita kalau dan ketika kita mendengarkannya sekarang dan di sini. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana Allah datang kepada saya, pada kita ketika kita mendengarkan sabda, di mana kita dapat merasakan tangan Allah yang menyembuhkan, yang menyentuh kita lewat sabda. Bagaimana kesusahan, kegelisahan, dan kecemasan kita diubah saat itu? Apakah saya dapat merasakan aplikasi Allah yang memurnikan hati saya, hati kita, dan memberikan hidup baru kepada kita? Pertanyaan ini mengarahkan kita pada sakramen sabda, tempat suci di mana Allah sungguh-sungguh hadir. Pada awalnya mungkin hal ini kedengaran baru bagi orang-orang yang hidup dalam masyarakat, di mana nilai utama dari sebuah kata adalah kemungkinannya untuk diterapkan. Namun kita sebenarnya mengetahui, baik sadar maupun pada umumnya secara tidak sadar, daya sembuh atau daya rusak suatu kata yang diucapkan. Kalau ada orang yang mengatakan kepada saya, pada kita, aku mencintai, atau aku membenci, kita tidak sekadar memberi informasi yang berguna bagi kita. Kata-kata ini mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Kata-kata ini membuat darah kita bergerak, jantung kita berdetak, nafas kita menjadi cepat, lebih cepat. Kata-kata ini membuat kita merasa dan berpikir secara berbeda. Kata-kata ini mengangkat kita ke tataran hidup kita yang baru dan memberikan kepada kita
pengenalan lain akan diri kita, saya dan Anda. Kata-kata ini mempunyai daya untuk menyembuhkan atau menghancurkan kita. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Berpikirlah dengan baik sebelum berkata-kata. Terimalah warta Yesus di Nazaret.